Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Elonur Azahra NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah bimbingan dan konseling ini menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling masuk ke Indonesia. Yang kedua, perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan. Dan yang ketiga, perkembangan bimbingan konseling setelah kemerdekaan. Yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling masuk ke Indonesia. Bimbingan konseling ini mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980. Perkembangan ini ditandai dengan program studi dan jurusan bimbingan konseling. Nah, yang selanjutnya, perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan terjadi pada tahun 1940. Bimbingan konseling banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada masa ini juga diupayakan secara bertahap memecahkan masalah besar seperti pemberantasan buta huruf, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir atau yang ketiga, perkembangan bimbingan dan konseling setelah kemerdekaan. Perkembangan ini merupakan titik awal bagaimana memberikan penguatan terhadap peserta didik untuk mengisi kemerdekaan. Di tahap ketiga ini, perkembangan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 5, antara lain tahun 1950, tahun 1960, dan tahun 1970. Pada tahun 1950, memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini agar membuat para siswa berprestasi. Pada tahun 1960, di tahun ini ada peristiwa penting, yaitu lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas. Pada tahun 1970, ini lebih diarahkan pemecahan masalah pendidikan, diantaranya mutu, relevansi, dan efisiensi. Dan yang keempat, tahun 1980, bimbingan diupayakan agar mewujudkan bimbingan yang profesional. Beberapa upaya yang dilakukan adalah penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan seleksi maba, penataan pengurusan perguruan tinggi, pelaksanaan wajib militer. Dan yang terakhir, tahun 1990 sampai sekarang. Sampai tahun 1993, pelaksanaan di sekolah tidak jelas dan peraharanya pengguna, terutama orang tua murid, berpandangan kurang bersahabat dengan guru bimbingan konseling. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Dalam materi ini, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 2, yaitu tujuan khusus dan umum. Pada tujuan umumnya adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan dan posisi yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi urusan yang berguna dalam kehidupan, yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan interpretasi. Yang kedua, tujuan khusus bimbingan konseling. Tujuan ini diartikan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksisasi permasalahan. Tujuan bimbingan konseling untuk individu berbeda dari dan tidak boleh disamakan. Dan adapun fungsi bimbingan konseling diantaranya fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini modal dasar bagi pemecahan masalah tersebut, merupakan hal yang diharapkan mampu menghantarkan klien memahami masalah. Yang selanjutnya, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini dilakukan konselor untuk mendorong perbaikan lingkungan yang diberikan akan berdampak negatif. Yang terakhir, fungsi pengetesan. Fungsi ini salah satu contohnya perumpamaan terjadi konflik pada diri klien. Sebagai konselor, membantu klien untuk mengendalikan dan menerima perasaan-perasaan sehingga konflik itu teratasi. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga,
Prinsip dan landasan bimbingan konseling. Prinsip dan landasan konseling yaitu rumusan yang pada umumnya berkenan dengan sasaran pelayanan masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah. Pada prinsip ini menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main. Dan yang selanjutnya ada landasan bimbingan konseling. Landasan ini terjadi menjadi 5, diantaranya landasan religius, landasan filosofis, landasan sosial budaya, landasan psikologis, dan landasan pedagogis. Yang dimaksud landasan religius adalah ingin memberitahu pada dasarnya kita ini makhluk Tuhan dan segenap kemuliaannya. Dan yang kedua, landasan filosofis. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman dalam setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan ini memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan. Sejak lahir, ia sudah dididik untuk mengembangkan pola-pola perilaku dengan ketuntutan sosial budaya. Yang keempat, landasan pedagogis. Pada landasan ini, seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah perlu memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana ia harus mendidik anak dengan benar. Yang 5, landasan psikologis. Landasan ini memberi paham tentang tingkah laku individu yang menjadi sarana layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Yang terakhir, ada konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan yang khusus. Lebih lanjut, konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan kebutuhan yang akan datang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.